Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Bayu Irawan, CGP Angkatan 4 Kabupaten Blitar dari SMK Negeri 1 Danawu, akan menampilkan ruang kolaborasi modul 2.3 praktek kucing. Nah, dalam praktek yang akan saya tampilkan hari ini, di sini ada permasalahan, yaitu ada seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh seorang guru. Nah, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas tersebut itu ikut les di guru tersebut seperti itu. Nah, di kelas tersebut ada murid yang tidak ikut les, yaitu siswa itu. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Jadi permasalahannya kurang lebihnya ada siswa, ada murid itu di dalam kelas yang sering disindir oleh guru. Dia merasa pikiran irasionalnya bahwa guru tersebut menyindir dia karena dia tidak mengikuti les privat di guru tersebut. Nah, dalam hal tersebut, murid tersebut merasakan tidak nyaman saat berada di kelas karena sering disindir oleh guru, juga diminta untuk secara tidak langsung mengikuti les guru tersebut seperti itu. Akhirnya dia memiliki perasaan yang tidak nyaman saat berada di kelas dan mengikuti pelajaran dari guru tersebut. Nah, kali ini tahapan kucing yang akan kita tampilkan menggunakan model Tirta dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah tujuan. Nanti saya akan menyampaikan tujuan dari kucing. Jadi dalam proses kucing itu tujuannya itu apa? Tujuan murid tersebut datang menemui saya apa? Lalu saya akan mengidentifikasi permasalahan anak tersebut. Lalu juga memberikan pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci. Jadi setelah permasalahannya kita identifikasi, kita mengidentifikasi potensi-potensi atau kekuatan yang ada dalam diri kunci tersebut yang bisa digunakan sebagai dasar bagi dia untuk menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya. Yang ketiga berikutnya adalah rencana aksi. Nah, di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi nanti di sini saya akan mengarahkan kunci untuk membentuk atau suatu rencana yang akan dia laksanakan untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Lalu berikutnya terakhir di sini saya akan membantu kunci untuk membentuk suatu tanggung jawab dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Nanti setelah kita mengetahui rencana aksi dari kunci, baru kita meminta kunci untuk membentuk suatu komitmen bagaimana kunci akan melaksanakan rencana tersebut, dengan siapa dan kapan akan dilaksanakan. Jadi supaya jelas ada pertanggungjawaban atas rencana aksi yang akan diikutinya. Nah, cukup sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita langsung saja masuk pada video kucing yang akan kita lihat bersama-sama. Oke Bapak Ibu, silakan bisa melihat video kucing dari saya menggunakan model Tirta. Uh, Selamat siang Pak Bayu, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Apakah Bapak ada waktu ya ini siang Oke, ini? selamat siang Budi. Oke, silakan masuk Budi. Ya, ini Bapak ada waktu. Oke, silakan duduk Budi. Terima kasih Pak, mohon maaf ya, ini saya terus mengganggu Bapak. Oke, tidak Budi. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu sudah mau datang ke ruang BK ini untuk menemui Bapak seperti itu. Oke, Budi, Ya, kalau Bapak boleh tahu akhir-akhir ini kira-kira kesibukan Budi apa ya? yang biasa Pak, karena eh, saya juga jadi ikut organisasi teater, jadi saya juga mungkin sibuk-sibuk latihan teater Pak untuk akhir-akhir ini. Oke, Kalau luar biasa. situasinya kalau di rumah ya hanya membantu orang tua, Pak. Oke, bagus sekali Budi. Kamu sudah melakukan banyak hal positif, diantaranya juga ikut ekstra teater. Itu juga sangat positif bagi kamu untuk mengembangkan bakat dan keterampilan kamu di rumah. Kamu katanya juga membantu orang tua. Sangat bagus sekali Budi.
Eh, Iya Pak. Bapak dengar untuk ekstra teater ini katanya mau ikut lomba antar kabupaten ya Budi ya? Iya Pak. Mungkin kita memang mulai minggu-minggu ini drill, mungkin 2 minggu lagi sudah ada kegiatan lomba itu Pak. Mohon doanya Iya. Pak ya. Ya, baik Budi ya, Bapak doakan semoga tim teater sekolah kita itu bisa memenangkan kejuaraan antar kabupaten dan kamu bisa sukses dalam kegiatan tersebut. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Terus begini Budi, terkait dengan kedatangan kamu ke ruangan Bapak, nah mungkin ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak. Iya Pak, sebenarnya saya mau ngomong sudah lama, tapi ini baru bisa memberanikan diri. Gini Pak, jadi tujuan saya menghadap ke Pak Bayu itu adalah perasaan saya kok nggak enak, kayaknya saya ini kok dizolimi lah, itu menurut perasaan saya terkait dengan satu mata pelajaran itu loh Pak. Jadi kayaknya gurunya kurang adil itu loh Pak. Oke, gini ya, berarti Budi merasa kalau ada guru yang memperlakukan Budi kurang adil, seperti itu ya Budi ya. Nah, kalau Iya Bapak Pak. boleh tahu, kira-kira itu mata pelajaran apa ya Budi ya? Mata pelajaran bahasa Inggris Pak, yang diajar Pak Sony itu loh Pak, orangnya agak lontos itu loh Pak. Iya, ya Budi. Jadi pada mata pelajaran Pak Sony, mata pelajaran bahasa Inggris, Budi merasa kalau diperlakukan kurang adil. Seperti itu ya Budi ya? Iya Pak, menurut saya kayaknya seperti itu, sehingga saya kurang semangat untuk belajar karena Oke, masalah ini. Padahal kan bentar lagi saya juga mau ikut-ikut lomba, ini sangat mengganggu pikiran saya Pak ini Pak. iya. Jadi Budi mengatakan kalau pada mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajarannya Pak Sony, Budi merasa mungkin diperlakukan kurang adil, akhirnya membuat Budi kurang semangat gitu ya. Nah, mungkin Budi bisa menceritakan lebih lanjut terkait dengan masalah yang dialami oleh Budi. Maksud Bapak kira-kira kejadiannya itu di kelas seperti apa dan kenapa Budi kok merasa hal tersebut, kenapa merasa diperlakukan kurang adil. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut kepada Bapak. Iya Pak, gini Pak, kalau saya amati kan teman-teman saya itu kan ikut les di Pak Sony ya terkait pelajaran bahasa Inggris. Hanya saya juga ada satu teman saya yang tidak ikut, ya maklum Pak, karena saya kekurangan biaya sehingga saya tidak ikut les. Terus dalam kadang-kadang ya ini menurut saya dalam pada waktu beliaunya itu menjelaskan itu kadang-kadang nyindir kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaannya itu biasanya ya makanya banyak belajar lah atau seperti teman-temannya ya ketika seperti teman-temannya itu kan biar seperti teman-temannya itu kan menurut perasaan saya kan itu kan mungkin biar ikut les gitu loh Pak. Padahal saya memang benar-benar tidak ada biaya. Terus kemudian yang kedua ya terkait nilai. Perasaan saya itu bisa mengerjakan tapi nilainya kok selalu jelek gitu loh Pak. Ini biar saya itu terus gimana itu loh perasaan saya gitu loh Pak Bayu. Ya, baik. Terima kasih Budi sudah menceritakan permasalahannya. Jadi dapat Bapak simpulkan kalau Budi merasa jika Budi itu disindir oleh Pak Sony selama berada di kelas karena Budi merasa kalau teman-temannya itu ikut les pada Pak Sony dan Budi tidak ikut les. Akhirnya Pak Sony, Budi merasa kalau Pak Sony itu menyindir Budi pada saat Budi tidak bisa mengerjakan soal pada waktu berada di kelas. Seperti itu ya, Budi ya? Iya Pak, jadi mungkin kadang-kadang kalau saya ditanya itu nggak bisa jawab itu kadang-kadang ya seperti itu. Ya makanya biar bisa ya seperti teman-temannya gitu loh. Jadi mungkin perasaan saya apa ya nggak adil gitu loh Pak. Oke gitu. Jadi selama ini Budi kalau Bapak boleh tahu di kelas kan Budi tadi menyatakan kalau beberapa kali ditanya oleh Pak Sony itu memang tidak bisa seperti itu, tidak bisa menjawab gitu ya Budi ya. Dan sebelumnya apakah Budi di rumah juga sudah belajar atau bagaimana? Ya ya jujur ya Pak ya di rumah memang karena saya harus membantu orang tua ya memang belajarnya ya harus
eh, tidak full time, sehingga eh, dalam proses belajarnya pun saya juga amburadul karena saya harus bisa membagi waktu antara pekerjaan atau membantu orang tua itu dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Pas kebetulan kemarin juga ikut ujian bahasa Inggris, kemungkinan saya juga nilainya jelek, tapi saya merasa itu bisa gitu loh Pak, mungkin seperti itu. Ya, jadi Budi merasa memang untuk beberapa kali mengerjakan soal-soal bahasa Inggris, Budi juga merasa kesulitan karena ada hambatan yang dialami oleh Budi, diantaranya ada di rumah juga terbatas waktu untuk belajar, seperti itu ya Budi. Ya, ya Pak. Nah kira-kira kalau sebetulnya Budi itu kan merasa memiliki kira-kira apa kemampuan atau potensi-potensi yang ada di diri Budi terkait dengan pelajaran bahasa Inggris ini. Saya lihat kemarin sebetulnya nilai bahasa Inggris Budi karena juga nggak terlalu buruk sih, saya lihat kemarin di rapot dapat nilai 90 ya kalau nggak salah. Iya Pak. Ya itulah, mungkin apa karena nilai di rapot itu 90, saya jadi agak kegeeran sehingga saya pasti bisa bahasa Inggris kalau ulangan apa gitu ya Pak ya, mungkin kira-kira ya. Sehingga mungkin saya kurang semangat untuk belajar atau apa ya, kemungkinan seperti itu ya Pak. Iya. Jadi begini Budi, kalau menurut Bapak perasaan tidak nyaman, tersindir itu hanya perasaan yang Budi alami saja gitu. Karena tadi kan Budi juga mengatakan kalau teman-teman Budi itu di kelas itu bisa dalam bahasa Inggris. Lah sementara Budi beberapa kali ditanya oleh gurunya kan memang tidak bisa kemarin. Bukankah Ya, seperti Pak. itu Budi? Ya, betul Bapak. Memang akhir-akhir ini memang ya tidak bisa saya Iya. menjawab pertanyaannya. Iya. Ya, berarti kan memang dapat kita simpulkan kalau Pak Sony melakukan hal tersebut itu bukan karena untuk menyindir Budi, karena memang kondisi Budi saat itu diminta beberapa kali oleh gurunya memang tidak bisa menjawab. Jadi kalau menurut Bapak mungkin itu hanya perasaan Budi saja dan Budi menghubungkan itu karena tidak mengikuti les, mungkin seperti itu. Apa ya mungkin seperti itu ya Pak ya. Kemungkinan Iya. ya kayaknya iya ya Pak ya. Mungkin karena memang saya benar-benar tidak bisa mengerjakan sehingga saya cenderung untuk menyalahkan orang lain ya. Kemungkinan apa Nah, seperti itu ya Pak ya. iya, alhamdulillah Budi sangat bagus. Kamu sudah menyadari pikiran-pikiran irasional yang ada dalam pikiran kamu dan memang itu harus diubah supaya lebih rasional dan membawa dampak yang baik untuk diri kamu sendiri seperti itu. Nah Ya berikutnya Pak. begini Budi, kira-kira apa rencana yang akan kamu lakukan setelah kita tadi sudah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada dalam diri kamu dan mengidentifikasi kelebihan kamu. Kira-kira rencana ke depan yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kamu apa? Ya mungkin gini Pak ya, yang mungkin ya ini kalau memang mungkin saya akan belajar bahasa Inggris lagi dengan teman yang mungkin bisa. Kalau dengan teman masih kesulitan, kemungkinan saya juga akan datang ke Pak Sony sambil mungkin minta maaf mungkin saya karena sudah apa ya terlanjur mengatakan yang tidak kepada beliaunya karena perasaan saya sendiri. Itu Pak, kemungkinan seperti itu. Ya, bagus sekali Budi sudah memiliki beberapa rencana. Kalau Bapak hitung, Budi memiliki 3 rencana ke depan. Yang pertama, Budi akan belajar kelompok dan akan belajar dengan teman yang juga menguasai bahasa Inggris sehingga akan menambah ilmu dan wawasan Budi terkait dengan pelajaran bahasa Inggris sehingga nanti tidak tertinggal lagi selama proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, Budi akan belajar bahasa Inggris dengan guru, salah satunya dengan Pak Sony juga, karena belajar itu tidak harus di tempat kelas atau di tempat bimbel ya Budi ya, tapi juga bisa di Ya Pak. sekolah. Mungkin Budi Ya juga Pak. bisa memberikan tambahan kepada beliau. Sangat bagus sekali Budi, dan Ya. Bapak sangat terkesan dengan rencana Budi ke depan yang salah satunya adalah meminta maaf kepada Pak Sony. Artinya di situ Budi sudah mengakui kalau Budi sempat melakukan kesalahan karena sudah berpikir negatif kepada beliau, dan Budi mencoba minta maaf dan mencoba berpikiran positif lagi kepada beliau.
Ya luar biasa sekali Budi, sudah memiliki banyak rencana ke depan dan Bapak harap semoga itu nanti bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Iya Pak, ya, ya, ya. Nah, terkait dengan beberapa rencana kamu tadi, Budi, kamu tentu memiliki komitmen untuk menjalankan rencana kamu tersebut. Nah, kalau Bapak boleh tahu, kira-kira komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan keinginan kamu tersebut? Ya itu tadi Pak, ya mungkin saya akan mengajak teman saya untuk belajar bersama supaya saya bisa mengerjakan lagi terkait dengan pelajaran bahasa Inggris, dan kemudian saya juga rencana juga mau mengajak teman saya juga untuk ke Pak Sony, mungkin sekedar sharing bahasa Inggris ataupun juga minta maaf gitu Pak Bayu. Ya, bagus Sebenarnya sekali, gitu. Budi. Ya. Ya, kira-kira kalau Bapak boleh tahu siapa orang mungkin selain teman kamu yang akan kamu ajak untuk mewujudkan komitmen kamu tersebut? Apakah ada orang lain? Ya, kalau memang dari teman saya memang agak sedikit malu, ya mungkin ya saya minta bantuan Pak Bayu untuk menetralisir ini, ya mudah-mudahan saya juga bisa lebih semangat lagi untuk belajar Pak, seperti itu. Ya, luar biasa sekali Budi. Nah, kalau Bapak boleh tahu kapan kira-kira rencana Budi untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, kalau bisa ya mungkin kalau Pak Bayu hari ini kosong atau tidak ada jadwal, mungkin saya bisa mengantar, saya mungkin bisa ke Pak Sony untuk meminta maaf. Oke. Nah, terkait mungkin pembelajaran, insya Allah kapan saya kelompok, mungkin saya minggu depan atau lusa saya tak ke Pak Bayu lagi bahwa saya juga berniat untuk belajar atau menguasai yang namanya bahasa Inggris. Demikian Pak Bayu. Oke. Ya, bagus Budi, kamu sudah memiliki banyak sekali rencana dan komitmen yang sudah disampaikan kepada Bapak, dan besar harapan Bapak supaya masalah yang kamu alami itu bisa segera terselesaikan. Begitu ya Budi ya. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf telah mengganggu Bapak, dan alhamdulillah hati saya juga sudah lega pada hari ini. Ya. Dan sekali lagi saya minta maaf Pak, karena saya sangat merepotkan mungkin Bapak. Itu ya Pak. Selamat siang. Tidak apa-apa Budi. Ya. Jadi Bapak sangat berterima kasih kamu. Perasaannya sudah senang ya Budi ya? Alhamdulillah Pak, ya sudah mulai mereda Pak ini. Jadi mungkin sebenarnya itu karena menurut perusahaan saya saja Pak. Tapi setelah mendapat pencerahan dari Bapak, alhamdulillah, mungkin saya sudah merasa plong dan segera sadar diri. Terima kasih ya Pak Budi ya. Ya, dan harapan Bapak nanti mungkin Budi bisa menemui Bapak sekitar 1 atau 2 minggu lagi, bisa datang lagi ke ruangan Bapak untuk menyampaikan hasil dari rencana yang telah Budi lakukan pada minggu ini, seperti itu ya Budi ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama kira-kira rencana Budi tadi apakah sudah berhasil ataukah belum. Mungkin 1 minggu lagi Budi bisa menemui Bapak. Seperti itu ya Budi ya. Ya, terima kasih Pak. Siap dilaksanakan. Terima kasih. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Budi. Oke, mantap sekali Pak Bayu. Seperti biasanya, seperti waktu latihan kemarin. Jadi waktu latihan kemarin di sesi akhir penutup belum sampai tertutup dengan rapi. Kali ini sangat bagus sekali, sudah tertutup dengan rapi ya. Jadi sampai menanyakan kapan rencananya itu akan segera dilaksanakan oleh saya manggilnya Pak Budi aja ya ini. Mau manggil Budi aneh rasanya kalau saya ke Pak Budi. Terus langkah-langkah dalam model Tirta tadi saya lihat mulai dari tujuan itu juga sudah ditanyakan, dan proses penggalian informasi atau waktu identifikasi ini sangat mantap sekali karena semuanya lengkap, jadi susunannya itu terstruktur gitu, nggak asal gitu, tapi mengarah semua. Nah baiklah Bapak Ibu, Anda baru saja menyaksikan kucing model Tirta tadi yang sudah saya perlihatkan. Di situ saya menggunakan model Tirta dalam 4 tahapan tadi sudah saya sampaikan di awal untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Hasil dari kucing yang sudah saya laksanakan, yang pertama, kucing berhasil dilaksanakan dengan tahapan Tirta secara berurutan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Jadi di situ model cerita saya sudah memunculkan tujuan kenapa anak bisa atau murid bisa datang menemui saya. Saya menanyakan tujuannya apa, tujuan dari permasalahannya apa. Saya juga sudah melakukan identifikasi terkait permasalahan, identifikasi terkait dengan potensi-potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh murid tersebut. Dan saya juga sudah melancarkan pertanyaan kepada siswa terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukannya, rencana ke depan anak apa untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan anak juga saya minta memiliki sikap tanggung jawab dengan komitmen yang akan dilaksanakannya. Jadi anak tersebut tadi mengatakan kalau dia memiliki rencana untuk meminta maaf terhadap guru tersebut karena sudah berpikiran yang irasional, berpikiran yang negatif terhadap guru tersebut. Berikutnya yang kedua akan meminta waktu guru tersebut untuk diberikan les tambahan, materi tambahan pulang sekolah. Dan yang ketiga, siswa tersebut akan mencoba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan belajar kelompok dengan teman-temannya yang sudah mengikuti les. Jadi meskipun dia tidak mengikuti les, tapi dia mau untuk belajar kelompok dengan teman-temannya yang lain yang mengikuti les, sehingga dari ilmunya, dari pengalamannya, dari pengetahuannya bisa saling berbagi seperti itu. Yang kedua, hasil coaching yaitu penggalian data sudah dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari 4 tahapan tersebut sudah dimunculkan penggalian data yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan dari siswa. Yang ketiga, coaching memiliki beberapa rencana aksi, ada kurang lebih 3 rencana aksi yang sudah saya sebutkan tadi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan. Selain rencana aksi, saya juga menanyakan bagaimana komitmen coaching untuk menjalankan rencana aksinya tadi, yaitu dengan cara kapan Kuci akan melaksanakan rencana aksinya, dengan siapa, mulai kapan akan dilaksanakan. Artinya akan ada tanggung jawab yang ada pada diri Kuci untuk menyelesaikan permasalahannya dan menjalankan apa yang menjadi rencana aksinya. Yang keempat, Kuci terlihat aktif selama proses coaching berlangsung. Terlihat dari bagaimana coach tadi beberapa kali melontarkan pertanyaan-pertanyaan dan juga melakukan resume, sehingga Kuci merasa jika dia diperhatikan selama proses coaching seperti itu. Yang terakhir atau yang kelima adalah permasalahan coach berhasil diselesaikan dengan baik. Terbukti pada saat proses coaching selesai, coach menanyakan kepada coach bagaimana perasaannya. Dan coach juga menjawab kalau sudah lebih lega, sudah lebih merasa nyaman, sudah memiliki pemahaman terkait permasalahannya dan bagaimana cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Nah, pengalaman saya setelah melakukan praktek coaching ini, yang pertama, praktek coaching memberikan saya banyak pengalaman. Karena sebelumnya saya selaku guru BK, kita sering melakukan bimbingan maupun konseling. Konseling pun kita juga terbatas pada konseling individu dan konseling kelompok. Jadi saya sedikit memiliki bayangan, tidak begitu banyak terkait dengan coaching, tapi berkat kegiatan ini, praktek ini, saya juga memiliki banyak pemahaman terkait dengan coaching. Yang kedua adalah praktik coaching memberikan banyak manfaat bagi saya selaku guru BK untuk pengembangan kompetensi. Jadi tidak hanya proses konseling, proses bimbingan, tapi saya juga menjadi memahami bagaimana proses coaching berlangsung, bagaimana tahapan-tahapan dari model cerita ini, bagaimana cara menjalankannya secara langsung praktek kepada orang lain. Banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan, dan yang terakhir saya memiliki pemahaman yang lebih terhadap proses konseling, coaching, dan mentoring. Jadi selama ini saya memiliki pemahaman lebih terhadap konseling saja, tapi coaching dan mentoring kurang. Tapi setelah ini saya mengetahui banyak sekali pemahaman. Ternyata coaching juga bisa membantu peserta didik untuk mengatasi masalahnya. Perbedaannya ada di mana? Masalah yang bisa digunakan untuk proses konseling yang mana? Masalah yang bisa menggunakan proses coaching yang mana? Nah, itu menjadi pemahaman yang lebih bagi saya seperti itu. Oke, terima kasih. Itulah video yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadikan pengalaman bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.